Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Erva akan menerangkan bab baru tentang permintaan dan penawaran. Oke, yang kita bahas pertama itu adalah permintaan. Apa sih permintaan itu? Jadi yang dimaksud dengan permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan atau tetap. Terus yang kedua, jenis-jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Yang pertama itu adalah permintaan efektif. Permintaan efektif itu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi. Misalkan, sampean kepingin punya uang langsung beli es, itu adalah permintaan efektif. Punya uang langsung berangkat beli, itu adalah permintaan efektif. Yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli tetapi konsumen masih mempertimbangkan transaksinya, belum transaksi. Jadi di sini intinya sampean punya uang, sampean kepingin tapi tidak langsung beli, masih pikir-pikir dulu. Misalkan apa? Sekarang sampean pelajaran, jam pelajaran di dalam kelas, sampean kepingin bakso, uang punya, keinginan beli bakso punya, tetapi karena ada guru yang mengajar di kelas, sampean menunda dulu keinginan untuk membeli bakso tersebut. Lah, permintaan sampean ini disebut sebagai permintaan potensial. Yang ketiga ini yang lebih kasihan adalah permintaan absolut. Yang dimaksud permintaan absolut itu adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak disertai daya beli. Jadi kemampuan pinginnya kepingin, tetapi tidak punya uang untuk membelinya. Udah ya, diingat-ingat tadi. Berdasarkan daya belinya ada permintaan efektif, intinya kepingin punya uang langsung beli. Kalau potensial kepingin punya uang tapi menunda dulu belinya nanti. Yang ketiga absolut, kepingin tapi tidak punya uang ya. Oke, lanjut. Berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan ada permintaan individu. Permintaan individu itu adalah permintaan seseorang terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau permintaan kelompok ini permintaan dari sekelompok orang atau masyarakat pada saat yang bersamaan, ya, dari dijumlahkan dari individunya. Oke, selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan itu mengatakan ketika harga itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Ya, sebaliknya ini ketika harga itu turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan naik sehingga berbanding terbalik, ya. Oke. Hukum ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktornya bersifat tetap ya, yang mempengaruhi permintaan itu tadi. Oke, lanjut yang ketiga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu adalah pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaannya juga semakin tinggi. Nah, ini adalah mempengaruhi permintaan. Yang kedua, harga barang dan jasa. Jika harga barang itu tadi naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi kalau kita melihat permintaan, kita lihat dari sisi kita sebagai pembeli. Yang ketiga, selera konsumen. Kalau orang tersebut mempunyai banyak uang, ketika sudah berselera maka dia akan membelinya, ya, sehingga mempengaruhi permintaan. Yang keempat itu adalah perkiraan harga mendatang. Misalkan di sebuah radio kita mendengar harga BBM 3 hari lagi mungkin akan naik, padahal kata-katanya atau diperkirakan akan naik, ada kata-kata diperkirakan akan naik 3 hari lagi, padahal itu masih perkiraan. Yang kita lakukan itu sekarang itu adalah apa? Kalau 3 hari lagi harga naik, maka orang-orang akan berbondong untuk membeli BBM itu tadi. Imbasnya itu apa? Ketika ada perkiraan harga barang akan naik, maka orang-orang akan memborong beli sehingga permintaan akan naik. Yang kelima adalah harga barang lain yang berkaitan, yaitu berhubungan dengan substitusi sama komplementer. Seperti yang Bu Erva terangkan, substitusi T berarti itu adalah barang pengganti. Misalkan kalau tidak ada kopi, kita bisa minum teh. Misalkan harga kopi naik, maka permintaan terhadap kopi akan turun, maka orang-orang akan beralih teh. Imbasnya apa? Permintaan terhadap teh naik. Yang kedua itu adalah
barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang saling melengkapi. Misalkan kopi diminum dengan gula. Lah, ketika harga kopi akan naik, maka permintaan terhadap kopi turun dan permintaan terhadap gula itu pun juga turun. Kenapa? Orang akan lebih jarang membuat kopi karena harganya itu naik. Ini permisalan ya. Yang keempat itu adalah pertambahan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk itu bertambah, maka permintaan pun juga akan naik. Oke, lanjut. Kurva permintaan adalah grafik yang memuat hubungan antara harga sebuah barang dan kuantitas yang diminta. Diingat-ingat, P itu adalah price atau harga. Sementara H itu adalah kuantitas barang yang diminta, ya. Bisa kita baca, ketika harganya 100, maka jumlah barang yang diminta 2, ya. Kemudian ketika harganya ketika harganya 100, barang yang diminta ini ya, itu 4. Ketika harganya naik menjadi 300, maka barang yang diminta 2, mengalami penurunan kan? Ketika barang itu naik menjadi 500, akhirnya ada titik tidak ada yang membeli. Ingat-ingat, kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, ya, berbanding lurus. Maksudnya berbanding lurus itu apa? Berbanding terbalik. Semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah permintaan, sehingga itu berbanding terbalik. Sekarang kurva permintaan bergeser. Ini awal kurvanya itu keseimbangan pada harga 30, permintaannya adalah 40, ya. Karena ada penambahan jumlah permintaan, akhirnya kurva bergeser ke kanan, harga akan naik. Ketika kurva bergeser ke kanan, itu menunjukkan penambahan jumlah permintaan dan juga penambahan harga. Ketika kurva bergeser ke kiri, ini bisa dilihat pada saat permintaan 30 yang tadinya 40 turun menjadi 30, maka harga akan turun menjadi ini. Ketika harga permintaan turun 30, maka harga akan turun menjadi 20, sehingga kurva bergeser ke kiri. Intinya, kalau kurva bergeser ke kanan sini, maka permintaan itu naik sehingga harga pun akan naik. Kalau kurva bergeser ke kiri, menunjukkan bahwa permintaan itu sedang turun sehingga harga pun akan turun. Dari penjelasan Bu Erva ini tadi, apakah ada yang ditanyakan?